Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan 1444 Hijriah, mengerjakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan mungkin kita iringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal kemarin, yang Nabi mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan menjadi amal yang mutakabbalan, makbulan. Ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya merupakan perisai. Nabi mengatakan dalam hadis, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fa innahu lahu wija, bagi pemuda yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu adalah wija, pelindung. Itulah ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin dan mungkin di bulan-bulan lainnya, puasa-puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib tersebut. Dia adalah perisai, dia adalah tameng, dia adalah pelindung. Namun, bagaimana caranya, aplikasinya di dalam kehidupan kita, bahwa puasa itu betul-betul jadi pelindung. Kalau kita kalkulasikan selama 1 tahun, ada 365 hari. Hari kita berpuasa mungkin 60 atau sampai 100 hari saja. Itu termasuk yang wajib dan yang sunnah. Artinya banyak hari-hari yang kita lewati tanpa berpuasa. Apalagi yang puasanya cuma bulan Ramadan saja. Cuma 30 hari. Berarti ada 330 hari dia tidak berpuasa. Lalu bagaimana caranya puasa itu bisa menjadi pelindung bagi kita? Seefektif apa puasa itu bagi diri kita hingga menjadi tameng dan perisai? Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tadi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah pelindung, perisai, tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab.
Apabila hari kamu berpuasa, janganlah dia berbuat keji dan janganlah dia membuat gaduh, membuat keributan. Wa in sabaka ahadun aw qatalak, jika ada seseorang yang menyerangmu dengan kata-kata atau menyerangmu secara fisik, maka katakanlah faqul inni shaim, aku orang yang puasa. Inilah aplikasinya di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengingatkan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang puasa. Ada yang mengartikannya keliru atau tidak tepat. Mereka mengartikan, katakanlah aku sedang puasa. Waktu kita puasa satu hari itu mungkin cuma 12 jam. Sementara satu hari ada 24 jam. Ada 12 jam kita tidak berpuasa. Benarkah jika seorang diajak tengkar ataupun dipancing emosinya saat dia berpuasa, lalu dia berkata kepada orang itu, maaf, saya sedang puasa, tapi nanti tunggu setelah berbuka. Tentunya tidak benar. Maka Nabi mengatakan, faqul inni shaim, katakanlah aku orang yang puasa. Orang yang puasa tidak sama dengan orang yang tidak puasa. Shaim itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu memberikan makna, yaitu sifat yang melekat pada diri seseorang. Seperti sarik, itu adalah isim fa'il dari saraqah, mencuri. Isim fa'ilnya sarik, pencuri. Dia tetap dikatakan pencuri walaupun dia tidak sedang mencuri. Walaupun dia sedang duduk di dalam masjid. Tapi dia tetap pencuri. Sifat ini melekat pada dirinya. Demikian pula di dalam hadis tadi Nabi mengatakan, faqul, katakan, inni shaim, aku orang yang puasa. Walaupun sudah berbuka. Walaupun bukan bulan Ramadan lagi, sudah bulan Syawal, bahkan Zulqa'dah. Tapi kata-kata ini tetap bisa kita gunakan di malam hari saat tidak berpuasa, di siang hari saat berpuasa, di bulan Ramadan, bulan puasa, maupun di bulan-bulan lainnya, bukan bulan puasa. Inilah tameng yang disebut Nabi SAW, as-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Kita ingatkan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang puasa. Aku orang yang puasa. Sehingga kita bisa melindungi diri kita, menjauhkan diri kita dari berbagai keburukan-keburukan. Karena sifat ini melekat pada kita. Itulah titel yang seharusnya kita bawa dari bulan Ramadan kemarin. Karena di bulan Ramadan kemarin kita berpuasa 30 hari. Tentunya titel shaim ini harus kita dapatkan. Harus kita miliki. Sehingga keluar dari Ramadan, kita adalah orang yang shaim. Kita adalah orang yang berpuasa. Kita orang yang puasa. Yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak puasa. Karena pada dasarnya, semua ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maupun di dalam hadis-hadis Nabi, salat, puasa, zakat, haji, umrah, i'tikaf, tilawatul Quran, yang mungkin sebagian besar dari ibadah itu terkumpul di bulan Ramadan kemarin, itu harus bermuara kepada akhlak mulia. Maka kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang santun, bisa mengontrol emosi, bisa menjaga emosi, bisa menjadi orang yang sabar dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kemarin. Karena ibadah, apapun ibadah itu yang tidak bermuara kepada akhlak mulia, maka judulnya adalah percuma. Maka jangan salahkan orang berkata percuma dia sholat, percuma dia puasa, percuma haji, percuma umroh. Itu kata-kata yang benar sebenarnya. Karena nilai skor ibadah kita itu ada dua. Ada skor akhirat namanya. Itu hanya Allah yang kasih itu. Kita nggak tahu skor ibadah kita di akhirat. Berapa skornya, berapa nilainya. Hanya Allah yang kasih itu. Makanya dahulu para salaf khawatir terhadap nilai ibadah mereka di akhirat. Itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka senantiasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat berapa nilai ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Kemudian ibadah itu ada skor dunianya, ada nilai di dunia. Nah, ini yang memberikan bukan Allah tapi manusia. Itulah akhlak yang harus menjadi buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu Al-Imam Musyatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan syariat Islam ini seluruhnya adalah bermuara kepada akhlak mulia. Oleh karena itu tidak ada hamba yang lebih bagus, lebih banyak ibadahnya daripada Nabi. Tidak ada hamba yang lebih bagus ibadahnya, lebih hebat ibadahnya daripada Nabi di dunia ini. Akan tetapi Allah tidak pernah memuji nabinya karena ibadah-ibadah yang beliau lakukan di dalam Al-Quran. Tapi Allah memuji nabinya di dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Oleh sebab itulah nilai akhirat itu bisa kita lihat indikasinya, kisi-kisinya di dunia ini. Dari apa? Dari akhlak para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW menilai ibadah-ibadah seseorang itu dari outputnya, dari akhlak, dari muara dari ibadah itu. Ada seorang wanita yang dipuji karena sholatnya dan puasanya. Kalau sekarang wanita ini viral di Madinah, jadi buah bibir di tengah-tengah sahabat, bahkan dibicarakan di depan Nabi, wanita ini. Luar biasa sholat malamnya dan puasa sunnahnya. Mengagumkan. Kalau tidak mengagumkan tentu tidak akan diceritakan di depan Nabi. Tapi begitu ada yang berkata, namun sayang dia suka mengganggu tangganya dengan lisannya. Yaitu masalahnya adalah ibadahnya itu tidak bermuara kepada akhlak mulia. Ibadahnya tidak bermuara kepada akhlak mulia, maka Nabi spontan berkomentar, hiya finnar, dia di dalam neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus melakukannya, maka Allah tidak butuh puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Percuma dia puasa. Mungkin tidak ada nilai dari puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya percuma dia puasa jika dia tidak meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela itu. Maka ini merupakan indikasi awal dari nilai ibadah kita nanti di akhirat, yaitu akhlak mulia. Demikianlah mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa membentuk kita menjadi manusia muslim pribadi yang lebih baik lagi akhlaknya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.